Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ciri-ciri orang yang lagi jatuh cinta padamu. Oke, siapakah dia? Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta kepadamu. Ending. Oke, aku melihat kamu bersama dia ini sudah selesai. Entahkah kisah cintanya, hubungannya, apa ceritanya. Ya, intinya kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya. Ya, kalian sudah selesai. Ya, jadi ini orang lama ya. Orang lama bisa jadi mantan. Perpisahan ini juga terjadi karena adanya konflik dan ketidaksepakatan atau adanya suatu persaingan ya. Ya, bisa jadi dia menghadirkan persaingan di antara kamu dengan seseorang untuk mendapatkan dia. Jadi bisa dibilang tuh kayak dia menghadirkan pilihan lain mungkinkah seperti itu. Atau pasangan lain seperti itu. Dan kalau aku lihat mungkin di sini kalian jarang sekali komunikasi. Kalaupun ada komunikasi gitu kayak cepet gitu loh, maksudnya kayak cuman to the point, ngebahas sesuatu yang ingin kalian bahas aja, abis itu udah selesai kayak gitu ya. Kamu dengan dia itu kalau ngobrol atau komunikasi itu cepat gitu. Terus itu juga bisa jadi mungkin lebih banyak atau kalian lebih sering kalau berkomunikasi itu lewat teks ya, chat ya. Aku lihat di sini kebanyakan seperti itu. Jarang mungkin bertemu secara fisik atau bahkan telepon itu juga jarang. Lebih banyak ke teks gitu ya. Kemudian dan saat ini aku melihat sepertinya dia kayak sedang introspeksi diri kayak gitu ya, sedang menarik diri dari kamu atau bahkan kayak menutup diri dari kamu, yang menghindari kamu. Aku lihat di sini dia lagi ya mencoba ingin sendiri aja dulu, sendirian gitu ya. Dan kalau aku lihat kayak ada sesuatu yang sedang dia proses, ada sesuatu yang sedang dia evaluasi. Dan ini nampaknya akan bertahan dengan lama. Maksudnya tuh proses dia menarik diri, introspeksi diri, dan mengevaluasi apa yang telah terjadi itu kayaknya butuh waktu yang berkelanjutan atau butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Maksudnya itu kayak misalkan gini, kenapa sih hubungan ini kok hancur ya, karena apa? Nah, itu dia evaluasi. Nah, nanti setelah dia sudah mengerti keadaannya, semuanya sudah terjelaskan, sudah dia mengerti, akhirnya dia akan menemukan solusi yang terbaik, gimana, apa yang harus dia ambil, apa langkah selanjutnya yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Kemudian aku melihat bahwa saat ini sebenarnya dia ngerasa bosan ya, ngerasa bosan sendirian, dia ngerasa bosan, dia ingin sekali Oke,
Kita lihat dia ingin apa nih? Di sini ada move on, bisa jadi move on atau mencari opsi lain. Oke, kita lihat. Ada inspiration. Kayaknya akan ada, dia sedang mencoba untuk mencari peluang baru untuk bertumbuh ya. Bisa jadi peluang baru ini move on dari kamu dan mencari orang baru, atau gimana nih? Soalnya di sini masih ada hubungannya dengan hubungan atau cinta yang romantis. Hubungan yang romantis. Dan akan ada tantangan atau persaingan yang akan dia rasakan atau kamu rasakan setelah dia mengambil langkah selanjutnya, kayak gitu. Dan nampaknya di sini kalau misalkan kamu memang masih mengharapkannya, dan kalau memang benar dia ini ingin move on dan mencari yang baru gitu ya, dan kamu masih mengharapkannya, nampaknya butuh ketekunan bagi kamu untuk mendapatkan perhatian dia lagi. Karena kalau aku lihat di sini dia ingin mengakhiri luka atau pengkhianatan yang telah dia lakukan, yang menyakitkan ya. Dan aku lihat ini sangat-sangat mendalam sih rasa luka yang pernah dia berikan atau dia torehkan ke kamu. Dan aku lihat juga ketika dia melihat kembali ke kamu, dia kayak ngerasa untuk kembali ke kamu itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang harus dia lakukan kayak gitu, sehingga dia pun bingung apakah dia mampu memberikan kepastian, sehingga dia ngelihatnya kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu banyak sekali ketidakpastian, sehingga di sini aku lihat kayak ada awalan yang ingin dia mulai kembali ya, ada keinginan untuk bebas terlebih dahulu. Aku lihat di sini ya, ada keinginan untuk dia bebas atau memulai awalan baru. Oke, kita lihat ya, awalan baru ini apakah dia memang akan bersama dengan orang baru atau dengan kamu. Karena ini judulnya kan ciri-ciri orang yang sangat mencintaimu ya, yang mencintai kamu. Ciri-ciri orang yang mencintai kamu. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya di sini dia juga punya pilihan lain ya. Dia ini punya pilihan lain. Dia melihat bahwa hubungan kamu dengan dia ini kayak sudah tidak bisa dipertahankan gitu loh ya. Bahkan sebenarnya satu sama lain kamu dengan dia ini udah sama-sama putus asa ya dengan hubungan kalian. Di antara kalian berdua saling meragukan hubungan ini gitu. Kalian sudah tidak yakin satu sama lain, bahkan ada seseorang yang merasa cintanya telah pudar gitu. Bisa jadi kalian berdua cintanya memang sudah pudar, atau salah satu di antara kalian. Terus juga aku melihat bahwa ada di antara kalian ini yang sudah menarik diri. Bisa jadi dia sudah menarik diri dari kamu, atau kamu yang menarik diri dari dia. Bahkan kalian sudah merasa tidak saling terikat lagi satu sama lain itu ya. Dan aku melihat bahwa si dia ini tuh kayak apa itu namanya ya, kayak masih terbelenggu juga sih dengan kamu ya. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Pengennya sih bisa move on, tapi dia juga masih terbelenggu dengan kamu, dengan masalah kalian, dengan perasaan dia terhadap kamu. Aku melihat di sini. Jadi dia tuh kayak mau maju, mau move on tapi sulit, nggak move on tapi sulit. Ya, jadi maju salah, mundur salah kalau aku lihat di sini. Ya.
Jadi bagi dia saat ini keadaannya itu tidak menguntungkan dia. Dia merasa kayak perasaan dia terpojok atau terjebak dalam hubungan kalian gitu. Sekalipun tampaknya tidak berjalan dengan baik ya hubungan kalian, atau misalkan dia tidak menemukan jalan ya untuk bisa move on dari kamu atau pergi dari kamu, sebenarnya sih ada peluang gitu ya, dia bisa untuk move on dari kamu. Asalkan dia mau untuk membuka wawasan, membuka sudut pandang, banyak sudut pandang tentang bagaimana caranya untuk bisa keluar dari hubungan ini gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini tuh sebenarnya dia kayak masih ragu, kayak masih takut untuk melangkah maju, untuk move on seperti itu. Tapi ketika dia mau kembali lagi dengan kamu, dia melihat bahwa hubungan ini tuh sudah tidak diperdulikan lagi gitu loh sama kamu, dan hubungan ini sudah mulai ada rasa membosankan, tidak menarik ya, tidak lagi mendapat cukup perhatian dari kamu. Aku melihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa perhatian kamu di sini sudah hilang dan kamu itu kayak udah nggak percaya lagi sama dia. Dia melihat kayak kamu itu sudah tidak bisa lagi dimanipulasi atau dikontrol ya. Dulu dia ini selalu menggunakan taktik yang sama. Misalkan dengan cara kalau misalkan kalian ada konflik atau mulai situasinya tidak menarik gitu ya. Aku melihat bahwa dia ini akan menghindari kamu. Ya, dia akan menarik diri, dia akan pergi begitu saja gitu ya dari kamu, untuk membuat kamu kecarian, untuk ngebuat kamu itu jadi paranoid, akhirnya ngejar-ngejar dia gitu ya. Akhirnya nanti ya aku melihat di sini kamu yang banyak effort gitu ya. Nah, kali ini dia mencoba hal yang sama ya, ketika ada situasi tidak nyaman di diri dia atau di hubungan ini, dia menarik diri. Setelah menarik diri, sekarang kok kamu nggak kecarian ya? Kok kamu nggak panik ya? Kok kamu nggak gupekin dia, telepon dia atau teks dia seperti itu? Jadi sekarang tuh dia merasa kayak kamu sudah benar-benar mengabaikan dia seperti itu ya saat ini. Karena memang ada situasi atau upaya atau sikap atau tingkah laku yang terus-menerus berulang atau terus-menerus terjadi, sehingga di sini kalau aku lihat kamu memang sudah tidak mau percaya lagi dengan hal-hal yang sama terulang kembali gitu loh, yang berulang terjadi itu kamu udah nggak mau percaya lagi, kamu udah nggak mau kebucin-bucin seperti dulu lagi gitu loh ya. Dan kamu memilih untuk ya udah berpisah aja deh kalau misalkan dia nggak berubah-berubah, harus selalu melakukan hal-hal yang sama, pola yang sama, permainan yang sama di hubungan ini, menggunakan taktik yang sama seperti itu. Kamu sudah muak, kamu sudah capek. Aku lihat di sini ya, kamu sudah bosan dengan permainan-permainan dia yang sama polanya gitu loh. Dan endingnya juga yang dirugikan kamu lagi yang rugi terus menyesal gitu loh, yang tersakiti juga kamu lagi gitu ya. Kamu udah paham ceritanya bakalan begini begitu begono, hasilnya begono gitu. Jadi kamu udah tahu gitu alur jalan ceritanya ketika dia punya situasinya seperti ini lagi. Karena dulu juga begini bentukannya, gini lagi gitu. Dan aku lihat memang insting kamu dengan dia itu terlalu kuat ya, sehingga sering sekali menimbulkan ketidakpercayaan atau kayak curiga gitu ya, kecurigaan gitu. Sehingga kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba diamin kamu, polanya yang sama selalu. Misalkan tahu-tahu dia alasannya kalau misalkan ditanya sibuk kerja, tahu-tahu nggak lama dari dia ngomong dia sibuk kerja, tahu-tahu dia udah ada yang lain, dia selingkuh, dia begini, dia begitu ya. Jadi kamu itu udah paham gitu, sehingga kamu udah nggak percaya lagi dengan alasan-alasan beribu alasannya dia itu gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa salah satu di antara kalian ini ada yang ngomong tuh kalau ngomong suka pedes, suka nyakitin gitu ya. Nah, jadi
dia ini kalau misalkan mau action, mau bertindak atau mengambil keputusan juga orangnya kan memang mikir-mikir banget ya. Dipikirin dulu setiap dia mau mengambil keputusan atau tindakan. Apapun itu dia dipikirin. Bahkan mikirnya ini lama gitu loh. Bahkan butuh sampai 2-3 kali diulang-ulang berpikirnya. Apakah iya ya, benar nggak ya, pantas nggak ya, bener gak ya gini ceritanya jalannya begini, kalau misalnya begini harus begini gak ya, nah begitu ya. Jadi saking lamanya dia berpikir sampai-sampai tuh gak ada effort gitu loh ya. Nah ini juga yang membuat kamu udah lelah menunggu padahal sesuatu itu gak pasti gitu loh. Tapi di sini ada the hermit, berarti memang di saat waktu-waktu kalian berpisah seperti ini, sebenarnya dia manfaatkan untuk healing dulu, untuk menyembuhkan patah hati dia dulu dari kamu, patah hati dia dari masa lalunya, sakit hati dia dari masa lalunya, terus menyembuhkan diri dari perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Setelah itu semua selesai ya, setelah semuanya dia sudah bisa healing, dia akan segera siap untuk memulai awalan baru ya. Terus itu juga bisa jadi awalan barunya dengan kamu atau dengan orang lain, karena di sini dia juga punya banyak opsi ya, punya banyak pilihan. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu ini berdiri dengan seseorang yang lebih tua ya, usianya lebih tua. Terus itu juga orangnya sebenarnya bijaksana ya, dan berarti juga dia ini harus lebih bekerja keras untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Ada situasi yang membuat dia kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu itu akan butuh effort yang lebih gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, menghadirkan banyak pilihan ya, sehingga kamu sudah terlanjur kecewa gitu ya. Dan ada situasi yang selalu berulang dan kamu sudah muak, kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, sehingga kalau misalkan dia mau datang lagi ke kamu, dia butuh effort yang sangat besar di sini ya. Dia butuh untuk sangat bekerja keras untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau kepercayaan kamu lagi. Terus itu juga aku melihat bahwa kayaknya kamu dengan dia sudah lama gitu berpisah, atau bisa jadi ketika dia nanti datang berarti situasi kalian berpisah itu udah cukup lama gitu ya. Dan aku melihat bahwa dia kayak ada kesadaran diri gitu. Oh iya, aku sudah healing. Nah kalau sudah healing, aku pengen kembali lagi sama kamu. Ketika udah mau kembali ke kamu, tapi kok udah lama ya, udah berbulan-bulan gitu. Setelah dipikir-pikir, kok selama ini ternyata lebih banyak kan kita berpisah daripada kita bersama ya gitu. Nah itu jadi dipikirin lagi akhirnya. Dan ada Queen of Wands. Nah Queen of Wands ini berarti bahwa dia perlu untuk mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu, serta mempertimbangkan konsekuensi tindakan dia sebelum dia datang ke kamu. Apakah ketika dia nanti datang, kamu masih marah nggak ya? Kamu bakalan membahas pertanyaan-pertanyaan yang memojokkanku nggak ya? Kamu akan ilfil sama aku nggak ya? Nah seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah sekian lama nggak komunikasi dengan kamu, memutuskan hubungan dengan kamu, atau menghilang dari kamu, meninggalkan kamu, akhirnya ketika dia mau kembali lagi bingung dia, aduh, bakalan begini begitu nggak ya, kayak gitu. Ya, karena di sini juga dia kan sadar diri selama ini kan dia sudah menyakiti hatimu. Nah kira-kira dia ketika datang akan lebih menyakiti kamu lagi nggak ya, kayak gitu. Akan lebih ada pertengkaran lagi nggak ya, seperti itu. Terus juga dia harus punya rasa percaya diri di hubungan kalian. Dia juga harus bisa berani mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia, seperti itu. Meskipun percaya diri itu memang lebih diutamakan ya di dalam hubungan kalian, karena mungkin selama ini tuh dia ada rasa insecure dengan kamu, ada rasa tidak percaya diri juga dengan kamu ya. Tapi dia juga perlu memahami antara perbedaan percaya diri dengan egois gitu loh. Jadi kalau aku lihat memang selama ini dia selalu memaksakan kebutuhan atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga mungkin selama ini ngebuat
akhirnya ngebuat kamu jengkel, kesel sama dia karena terlalu memaksakan kehendak. Nah, makanya ketika nanti dia datang, dipikirin lagi sebenarnya apa sih yang dia mau. Pasti kamu akan menanya tentang kejelasan ngapain dia datang lagi, terus dia datang mau ngapain dia datang lagi, terus niat dia datang itu mau apa. Pasti itu yang akan kamu tanyakan. Nah, itu yang akan dia pikirkan nanti. Dan ini juga yang membuat dia akhirnya agak lama lagi ya untuk kembali sama kamu atau datang lagi ke kamu. Apalagi aku lihat di sini ada strength. Berarti dia ini sering sekali mengabaikan kamu selama kalian menjalani hubungan hanya demi untuk mengejar hobi. Terus itu juga lebih memprioritaskan teman, lebih memprioritaskan pekerjaan atau hal lainnya kayak gitu ya. Dia intinya di sini selalu meninggalkan kamu demi keinginan-keinginan dia sendiri, keinginan-keinginan egoisnya kayak gitu ya. Dan kamu merasa kayak apa yang selama ini dia inginkan, kamu harus selalu mewujudkannya. Tapi apa yang kamu harapkan tidak pernah dia wujudkan. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini punya sifat yang pengontrol. Ya, jadi ketika kamu mengharapkan perhatian dari dia, misalkan gitu ya, kamu mengharapkan perhatian dari dia, daripada dia simpatik memberikan perhatian dari kamu, justru malah dia mengontrol. Jadi kayak misalkan, ya udahlah, kita juga kan bersama gitu, misalkan kita juga kan udah menjadi pasangan, nggak usah lah nggak usah lebay gitu loh. Toh kamu udah milik aku gitu loh, aku udah milik kamu kayak gitu. Udahlah, ikutin aja alurnya. Aku juga butuh kebebasan. Kamu itu udahlah, ikutin aja. Kalau kamu mau sama aku ya lanjut gitu. Kalau nggak usah gitu loh. Jadi ada sikap pengontrol dari dia, sikap semena-mena, semaunya dia kayak gitu ya. Jadi aku melihat di sini kamu sama ini tuh kayak tertekan gitu menjalani hubungan dengan dia. Ya, kamu selalu harus memenuhi kebutuhannya dia. Tapi apakah ketika kamu memiliki kebutuhan, apakah dia memberikan atau mewujudkan kebutuhan kamu? Enggak. Ini kebutuhan loh, bukan hanya sekedar keinginan gitu. Kebutuhan sama keinginan beda ya. Ya, kebutuhan itu berarti sesuatu yang penting ya dan harus segera. Kalau keinginan itu bisa jadi itu nggak penting dan nggak harus segera gitu kan ya. Bisa jadi untuk entah kapan itu bakal digunakan ya atau diperlukan seperti itu kan, seperti itu. Nah, terus itu juga aku melihat bahwa ketika dia nanti datang, semua akses jalan dia itu kayak tertutup ya, atau mungkin saat ini dia mau datang itu semua akses jalan ke arah kamu itu semua tertutup, kayak mentok gitu. Dia kayak nggak menemukan jalan atau kayak nggak menemukan solusi untuk gimana caranya datang ke kamu gitu ya, sehingga membuat dia akhirnya putus asa lagi untuk bisa kembali sama kamu. Cuman aku melihat bahwa masih ada perasaan cinta yang dia miliki terhadap kamu, sehingga dia masih kayak punya keinginan untuk tetap tetap memperjuangkan ya, walaupun di sini sempat dia putus asa, tapi karena dia masih memiliki cinta, kayak masih punya semangat untuk mengharapkan kamu atau berjuang lagi, walaupun dia nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi aku lihat ya masih ada harapan ya, mengharapkan kamu gitu. Untuk effort aku lihat nggak ada ya, belum ada, atau ya masih stuck aku lihat, karena ya itu akses semua jalan ke kamu itu kayak seolah-olah itu kayak ditutup oleh semesta gitu loh. Kamu benar-benar kayak dihindari gitu dari dia. Kalau aku lihat kamu dengan dia sebenarnya masih sama-sama saling suka, masih sama-sama saling cinta, masih memiliki perasaan yang sama. Cuman karena ada seseorang di sini yang masih ragu, takut akan sesuatu. Makanya di sini nggak bisa memberikan kepastian atau nggak bisa memberikan kejelasan ya. Terus itu juga aku melihat bahwa kalian ini masih memiliki perbedaan ya,
masih memiliki perbedaan, entah perbedaan tujuan dalam hidup ya. Misalkan kamu pengen adanya komitmen atau kepastian dalam hubungan, tapi dia mungkin masih pengennya senang-senang dulu, masih pengennya menikmati hidup dulu, nggak mau diikat, nggak mau berkomitmen seperti itu, sehingga ya udah nggak bisa bersama kayak gitu. Arah tujuannya juga beda kan, bertolak belakang seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalian itu masih punya ketertarikan secara seksual pun itu masih ada, sama, masih memiliki keperasaan tingkat seksual yang sama. Cuman memang sudah tidak sedekat dulu atau sudah tidak berada di situasi yang sama, ya tidak dalam suatu hubungan yang sama seperti itu. Oke, inilah orangnya. Ciri-cirinya apa lagi nih? Fisik kah? Oke, ciri-ciri fisiknya ya. Di sini bervariasi orang-orangnya ya, ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, ada seseorang di sini yang memiliki rambutnya itu mungkin pernah di blonde ya, seperti itu. Atau mungkin agak warna-warna kuning gitu loh, ya, blonde gitu ya. Terus itu ada juga yang matanya biru, aku lihat di sini. Terus itu juga ada yang rambutnya coklat tua, ya mungkin coklat tua entah memang diwarnai atau mungkin kena sinar matahari. Juga ada juga yang diwarnai warna abu-abu atau warna coklat ya. Ya, terus itu juga aku ngelihat ada apa lagi nih? Ada yang rambutnya keriting di sini, tapi juga ada yang lurus ya. Tapi lurusnya itu nggak lurus banget ya, agak ikal-ikal gitu. Terus itu ada yang rambutnya itu kayak seleher ya, ada yang seleher. Terus itu jadi walaupun cewek, walaupun cowok gitu ya, tetap kayak ada yang rambutnya seleher gitu, agak panjang tapi nggak panjang banget. Tapi kalau untuk ukuran laki-laki itu panjang gitu ya. Kalau perempuan ya ada yang seleher. Ada yang kulitnya itu ini kecoklatan, ada yang kulitnya juga kuning langsat ada. Jadi rata-rata nggak putih gitu ya, nggak putih. Kalaupun putih tuh putih yang bukan putih kayak orang Cina, itu bukan ya, putih cukup putih aja gitu loh. Jadi kayak ya apa ya, bisa dibilang tuh sebenarnya tone dia itu kayak kuning langsat gitu ya, tapi bersih, jadi kelihatannya tuh kayak putih gitu loh, putih-putih orang Asia ya, tapi bukan yang putih banget, itu bukan ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus, ada Virgo, ada Leo, ada Gemini. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian atau keadaan dia ya. Ciri-cirinya dari dia, terus misalkan situasi yang kamu alami ya sama dengan apa yang aku bacakan ini, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Terus juga aku punya shio di sini. Shio-nya ya. Bisa shio dia, bisa shio kamu. Yang pertama ada shio kerbau. Ada shio tikus. Ada shio anjing. Ada shio monyet. Ada shio ular. Ada shio babi. Oke, oh 2 lagi ya, 8 ya. Ada shio kuda. Terlihat nggak? Ada shio kelinci. Oke, itu aja ya.
Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.